Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Hadirin jamaah rahimakumullah, khusus muslim karo Cikampek Karawang yang bertempat di Ciong Medical Center, dan wabil khusus Sahibul Bait Bapak Haji Edi sekeluarga dan semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini dalam rangka menyambut datangnya berbuka puasa, yang dalam sabda Nabi ini adalah salah satu kebahagiaan orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Satu, farhatun inda iftarihi, ketika hendak berbuka. Anehnya padahal setiap hari kita itu makan selain bulan Ramadan 11 bulan kita makan. Tapi ketika di bulan Ramadan hendak mendekati waktu maghrib ada kegembiraan, karena masa laparnya lumayan, bertahannya dari imsak gitu kan, dari sebelum subuh, zuhur lewat, asar lewat, baru sampai maghrib yang biasanya sarapan jam 10 udah makan lagi, jam 2 udah makan lagi, sampai menjelang maghrib udah berapa kali makan. Ini suruh libur dulu, makanya akhirnya menjelang ke maghrib, ketika hendak maghrib itu ada kegembiraan. Itu satu, kegembiraan di dunia. Yang kedua, kegembiraan di akhirat nanti, inda liqa'i rabbih, yaitu ketika bertemu dengan Rabbnya. Allah bisa ditemui, bisa secara zat, tapi nanti di akhirat. Kalau ma'rifatul qalbi atau ma'rifatullah di bumi, di dunia ini, kita nggak bisa melihat zatnya, wujudnya nggak bisa. Yang kita lihat adalah sifatnya. Apa Bapak Ibu yang kita lihat? Sifat. Sifatnya termaktub dalam apa? Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Itu semua adalah sifat-sifat Allah. Ketika kita mengenali sifat-sifat itu, maka akan makrifat, jatuh dalam kecintaan terhadap Khalik Allah yang menciptakan, sehingga diaplikasikan dalam wujud ibadah, sholat, berpuasa, menunaikan zakat, menunaikan haji. Islam syahadatnya masuk di dalam sholat. Ya, jadi rukun Islam itu untuk orang yang sudah Islam, orang tuanya Islam, lahir anaknya Islam, syahadatnya di dalam sholat. Tapi kalau yang mu'alaf, yang awalnya non muslim, maka begitu masuk Islam harus mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Seperti kisah mengislamkannya Sunan Kalijogo, itu dengan pertunjukan wayang. Nah, yang mau masuk melihat pertunjukan wayang, tiketnya membaca syahadat. Karena masih Nusantara saat itu masih kejawen, Sunda Wiwitan, ateis, belum beragama mungkin. Makanya dikenalkan dengan Islamnya dengan cara pelan-pelan, dengan karomah dan akhlak, sehingga orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kita yang notabene Islam punya kewajiban mencari ilmu. Untuk apa? Membenahi ibadah kita. Nah, karena bertepatan hari ini atau bulan ini adalah Ramadan, maka tema kali ini adalah yang berkaitan dengan hal-hal puasa.
Satu yang harus kita pahami dulu apa rukun di dalam berpuasa. Ada yang hafal rukun puasa atau syarat puasa? Syarat untuk seseorang boleh melakukan puasa atau tidak harus tahu. Yang pertama Islam. Ya, Islam dulu, beragama Islam. Nah, selain Islam mereka apa berpuasa? Menurut kepercayaannya masing-masing, ada yang apa tapa berata gitu kan, bertapa mungkin berpuasa untuk meraih apa ya mungkin ada. Tapi karena Islam punya panduannya sendiri di dalam melaksanaan puasa, maka puasa itu harus memiliki syarat. Syarat yang utama adalah beragama Islam. Setelah beragama Islam, yang kedua adalah balik. Nih yang hadir semua udah balik semua udah, udah kumisan, udah jenggotan. Oh, ya. Balik tuh perempuan ketika pertama kali haid. Nah, Safinah tuh menyebutkan kalau perempuan baliknya lebih dulu. Ada yang di usia 9 tahun, berarti usia kelas 4, kelas 3, kelas 4 udah keluar darah haid, maka hukumnya balik. Kalau laki-laki setelah dia bermimpi, mimpi apa? Mimpi anak-anakan, sampai akhirnya keluar air mani, itu tandanya sudah balik. Maka yang sudah balik ini wajib melaksanakan puasa. Lah anak yang belum balik kok, anak kelas 1, kelas 2 kok pada berpuasa? Mereka berlatih, dilatih sama kita. Kan ada anak-anak yang anak saya ajak kelas 2, wah kalau mau suruh sahur susahnya minta ampun, ya malu. Tapi untuk belajar supaya saat nanti masuk masa balik sudah terbiasa. Itu masuknya masa tamyiz ya. Jadi masih di bawah balik, hanya masih belajar. Gitu. Untuk apa? Membiasakan ketika nanti masuk masa balik itu dia sudah terbiasa berpuasa. Yang ketiga berikutnya adalah sehat. Syaratnya harus sehat. Yang sakit boleh berbuka, tapi nanti wajib diqodho. Berikutnya yang keempat, berakal. Lah itu saya kok lihat di jalan ada orang-orang udah kumisan, udah jenggotan masih pada ngerokok. Itu. Oh, udah balik gitu. Balik kayaknya sih sehat, mungkin lagi sakit. Enggak, orang keker badannya. Ya. Oh, berarti syarat yang keempat tidak mencukupi. Ya, tidak berakal. Yang nggak puasa berarti udah Islam, balik, sehat tapi nggak puasa, berarti sedeng. Iya, kata anak-anak kan suka cerita, ayah tuh ngelihat kok bapak-bapak ngerokok gitu ya. Ya udah lagi sakit itu mah, jadi jawabnya gitu. Nah, setelah tahu syaratnya, kalau untuk perempuan berarti tambahan harus bersih dari haid dan nifas. Ketika haid maka wajib berbuka, haram berpuasanya. Malah harus berbuka harus. Nifas sama haid haram berpuasanya, tapi dihitung berapa hari alfa atau saat haid itu sendiri. Di Safinah, dalam kitab Safinah disebutkan paling sedikitnya perempuan haid 1 hari 1 malam. Umumnya 7 hari 8 hari. Paling banyaknya 14 hari. Jadi kalau haidnya 14 hari berarti nanti kodohnya 14 hari. Dan rahmannya Allah, ya, kasih sayangnya Allah yang wajib diqodho ketika perempuan haid hanya puasanya, bukan sholatnya. Coba kalau sholatnya diqodho,
Berat nggak Bu? Kira-kira Bu? 14 hari haid. Ya, dikali 5. Terus dikodo nanti pas begitu haidnya bersih. Berat nggak kira-kira? Alhamdulillahnya untuk sholat tidak diwajib dikodo. Karena Pak, berulangnya banyak sekali. Tapi puasa mah kan cuma 1 bulan. Masa nggak dikodo?